Rino Patijala. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dari media dalam acara press conference ini. We have come a long way to have this Congress of Indonesian Diaspora di Los Angeles. Dan ini adalah suatu kongres yang menurut saya historik dan kita semua berharap agar dalam beberapa hari ini dalam pertemuan-pertemuan kongres akan ada kita berharap dalam 3 hari ini pertemuan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu akan timbul suatu semangat dan identitas dari komunitas-komunitas diaspora Indonesia yang hadir di sini. Jadi identitas sebagai suatu diaspora Indonesia. Ini suatu hal yang sangat baru memang. Banyak orang yang masih belum mengetahui apa itu diaspora, terminologinya juga masih asing. Tapi kami yakin bahwa setelah kongres ini dan setelah mendengarkan pidato presiden, pidato dari para ikon-ikon diaspora, setelah mendengarkan masukan dan presentasi dan semangat dari wakil-wakil diaspora Indonesia dari seluruh dunia, maka kita akan melihat sendiri bahwa diaspora itu akan menjadi suatu fenomena yang real. Malam ini acara ini akan dibuka dengan pidato presiden jam 7. Setelah itu akan ada pemberian, saya akan memberikan sambutan, dan setelah itu akan ada pemberian award. Malam ini ada 3 kategori award yang akan diberikan kepada diaspora Indonesia. Satu mengenai international cooperation and harmony and diversity. Kemudian ada award mengenai global pioneering and innovation, dan ada lagi satu award mengenai international excellence. Ya, these are big awards, dan ini yang nanti akan disampaikan malam ini, dan kemudian akan ada statement dari Cinta Laura dan Nicholas Saputra. Cinta Laura adalah diaspora Indonesia yang berada di New York, belajar di Columbia University. Sedangkan Nicholas Saputra adalah ikon dari dunia kreatif Indonesia. Besok kita akan mengadakan the work, the real substantive work. Jam 9 sampai jam 10 plenary, akan ada pembicaranya Pak Menteri Muhammad Nuh, kemudian Sehat Sutarja, Lohia, SP Lohia, industrialis tekstil Indorama, kemudian Pak Khairul Tanjung, dan juga ada pembacaan surat dari Presiden Habibie kepada Kongres. Beliau tadinya mau hadir, tapi karena satu lain hal beliau memutuskan untuk menulis surat untuk Kongres ini. Setelah itu langsung ke breakout sessions. Breakout sessions ada 3 gelombang. Setiap breakout session antara 1,5 jam sampai 2 jam. Ada sekitar 19 atau 20 topik yang akan dibahas secara komprehensif. Dan malamnya akan ada entertainment. Dan besoknya tanggal 8 Juli akan ditutup dengan pembacaan deklarasi diaspora. Nah, hasil dari kongres ini ada 3 yang kita harapkan. Satu tentu adalah deklarasi diaspora yang berisi visi dari diaspora mengenai dirinya sendiri dan mengenai Indonesia. Satu. Dan kedua adalah suatu pengumuman mengenai mekanisme diaspora ke depan itu seperti apa. Ya, kalau ada diaspora dari Melbourne, dari Singapura, dari Malaysia, dari Atlanta, New York, dari Mexico City, itu bagaimana mereka akan menjaga koneksi yang sudah terjalin di Los Angeles ini. Apa, dalam bentuk apa, dan bagaimana cara kerjanya. Dan mereka juga belum menentukan tahun depan itu di mana. Tahun depan mereka akan ketemu di mana. Ya, nah, jadi hal-hal ini yang akan nanti disampaikan. Nah, ketiga adalah hasil yang berbentuk hasil-hasil konkret dari
kongres ini, yaitu ada beberapa ide yang sedang dibahas. Satu, pembentukan Indonesian Diaspora Brain Bank, yaitu suatu fasilitas di mana orang diaspora yang punya skill dan keahlian dapat di database kan. Ya. Kemudian ada ide mengenai keluarga asuh. Keluarga asuh itu keluarga diaspora yang mampu bisa mengasuh atau menjadi keluarga asuh bagi keluarga miskin di Indonesia. Sekarang ada sekitar 3,2 kepala keluarga yang miskin di Indonesia. Sorry, 3,2 juta. 1 juta sudah dibantu pemerintah, tapi masih ada 2,2 juta yang masih belum terbantu. Gitu. Apakah ini ada peran dari diaspora? Makanya kita mengundang Deputi Menko Kesra untuk mencari solusi atau mekanisme bagaimana diaspora dapat membantu dalam hal ini. Ada juga beberapa ide lain yang akan di Computer First School, di mana keluarga diaspora yang berminat dapat mengirim komputer untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi itu adalah program-program konkret yang kita inginkan agar bisa berjalan sehingga tidak hanya pada level yang abstrak dan makro saja, tapi juga ada level yang konkret dan dapat benar-benar membantu kehidupan masyarakat di lapangan. Tapi kita juga tahu diaspora ini multi purpose, jadi tidak hanya satu arah bagaimana diaspora membantu Indonesia, tapi juga bagaimana diaspora dapat saling membantu sesamanya. Saya tahu sekali bahwa di Amerika ini sendiri misalnya banyak diaspora yang hidup keras, yang misalnya sudah mati, mereka kerja ada 3 pekerjaan, pagi, siang, malam, dan kemudian pulang susah, tapi tinggal juga susah di sini. Dan banyak sekali orang Indonesia yang masuk dalam kategori itu. What do we do with them? Nah, ini juga nanti perlu akan dibahas di kongres ini. Tapi ini adalah suatu kongres yang multi purpose untuk semua level diaspora dan juga untuk berbagai interest dan mudah-mudahan akan timbul suatu semangat solidaritas dan semangat berdiaspora dalam kongres ini yang akan bisa terus menggelinding dan menjadi suatu fenomena yang besar yang kita harapkan. Jadi ini yang saya akan sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih, nama saya Luki Kalonto dari Melbourne. Pertama, siapa sebenarnya yang mencetuskan ide diaspora ini untuk kita orang-orang Indonesia? Dan kedua, tadi dibilang kalau ada hasilnya akan kemana? Apa mentok hanya di Washington? Atau ke DPR? Atau ke pemerintah? Atau ke Partai Demokrat? Yang sementara ini ya citranya agak down. Itu dulu. Terima kasih. Ide begini, ini embrio dari ide ini semenjak saya menjadi duta besar Pak di Amerika. Saya banyak keliling ke kota-kota di Atlanta, di Chicago, Houston segala macam, bertemu dengan diaspora Indonesia. Dan mereka selalu menyatakan, Pak Dino, kami sangat cinta pada Indonesia. Walaupun kami sudah menjadi orang Amerika atau sudah menjadi residen dan lain sebagainya. Kami ingin lebih involved, tapi apa sinyal dari pemerintah? Kok kami nggak merasa dirayu istilahnya? Ya. Dan kemana-mana saya pergi ada itu, ini suatu tren yang berlaku di manapun saya berkunjung ke komunitas diaspora Indonesia. Mereka bangga dari Indonesia, mereka senang hidup di sini, tapi tetap bangga menjadi orang Indonesia, ingin membantu sesuatu, tapi butuh suatu uluran tangan. Nah, mungkin dari sanalah nama timbul ide. Karena kita lihat ini bukan hanya di Amerika sendiri, tapi di seluruh dunia ini suatu gejala yang juga terjadi gitu. Bahwa banyak sekali orang Indonesia di Afrika Selatan, di Madagaskar, di Suriname, yang mereka merasa kita mempunyai Indonesian connection. How can we improve on that? Nah, jadi dari sana memang timbul ide untuk melakukan kongres diaspora. Dan salah satu kelemahan diaspora Indonesia itu unconnected. Ya, jadi di Amerika sendiri aja orang-orang di Atlanta sama Washington sama New York sama LA itu nggak saling kenal Pak. Jadi very unconnected community, apalagi globally juga unconnected. Makanya kita mengadakan kongres diaspora. Dan kedua ini non politis Pak. Nah jadi ini nggak ada ke arah partai manapun, tapi kita juga tahu salah satu alasan
gerakan seperti diaspora ini dulu pernah gagal atau kandas. Mengapa? Karena tidak ada political champion di dalam negeri, ya, tidak ada pendekar politiknya. Nah, makanya untuk ini, alhamdulillah Presiden memberikan dukungan penuh, ya, akan memberikan pidato melalui video nanti malam, dan juga DPR mengirim delegasi yang kuat. Kalau nggak salah ada 10 orang anggota DPR dari Komisi 1, 3, 7, dan 9 akan datang menghadiri diaspora, dan juga ada 2 menteri, Menteri Pendidikan dan Menteri Ekonomi Kreatif. Kemudian Pak Khairul Tanjung juga akan datang, dan sejumlah pejabat pemerintah. Ya, dengan kata lain, dari Jakarta ini benar-benar pertemuan yang mempertemukan Jakarta dengan diaspora. Kalau hanya diaspora aja, kita khawatir banyak semangat, banyak gaung, tapi tidak ada bridge-nya di Jakarta. Jadi ini benar-benar suatu meeting point, dan pendekatan ini kami lakukan memang karena itu Pak, agar ini tidak berhenti di Los Angeles, tapi akan terus berjalan. Dan ini hanya bisa berjalan kalau ada partnership antara tanah air dengan diaspora. Pak Dino Septina dari VOA.